Banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 11 Januari 2021 menyisakan duka dan trauma yang mendalam bagi warga di daerah tersebut. Tidak sedikit warga dan anak-anak yang masih merasa ketakutan akan ada banjir susulan, sebagaimana yang telah memporak-porandakan tempat tinggal dan kehidupan mereka. Kondisi tersebut membuat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 11 Kalimantan tidak tinggal diam dan mengajak seluruh sivitas akademika, perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan, dan PTS Kalimantan untuk berperan serta membangkitkan harapan warga dan menghilangkan rasa trauma yang mendalam warga dan anak-anak korban banjir. Kepala LL.Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Profesor Udiansah bersama jajaran sivitas akademika perguruan tinggi swasta Kalimantan terus berupaya mendukung bangkitnya Kalimantan Selatan pasca banjir. Salah satunya dengan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBM. Pendidikan dan kebudayaan itu ada program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana perguruan tinggi di Indonesia ini wajib memfasilitasi mahasiswanya untuk merdeka belajar. Salah satunya adalah membangun desa, membangun masyarakat, khususnya apalagi ini suasana bencana ini sudah sangat pas sekali. Oleh karena itu mereka datang ke sini untuk membantu itu. Nah, bantuan itu adalah mereka belajar di sini apa yang ada mata pelajaran yang di kampus itu nanti diakui, kegiatan mereka di sini itu diakui. Jadi ada mata pelajaran apa, kalau kesehatan nanti bidang kesehatan, kalau teknik nanti ada bidang teknik, bidang struktur, bidang pembiayaan, saya tidak tahu lah. Ini masing-masing program studi yang tahu. Sehingga mahasiswa itu tidak perlu lagi kuliah di bangku kuliah, tetapi langsung praktek di lapangan ini. Itu ini. Melalui program Merdeka Belajar, mahasiswa bisa mengambil peran membantu masyarakat memulihkan kondisi masyarakat dan mempercepat pembangunan mental maupun fisik di Kalsel pasca banjir. Kami akan mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mulai tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 4 Juni 2021. Dan semua mahasiswa tingkat akhir di 3 fakultas akan diturunkan. Di Kabupaten HST ini, Universitas Sari Mulia akan mensasar 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Hantakan, itu ada 165 mahasiswa, ada 5 proyek yang akan kami kerjakan, yaitu tentang trauma healing, kemudian ada disaster management, kemudian ada pembuatan alarm bencana, alarm tanggap bencana, kemudian yang keempat, itu ada sistem informasi untuk memetakan daerah ini terhadap dampak banjir. Kemudian yang kelima itu adalah tentang tenaga solar cell sebagai tenaga alternatif. Itu untuk Kecamatan Hantakan. Yang pasti kami dengan universitas swasta yang ada di bawah LL.Dikti, di bawah bimbingan Prof. Udiansah dan Prof. Nizam, insya Allah akan memberi sesuatu kepada masyarakat HST dan dimanapun yang ada di Kalimantan untuk senantiasa bersama-sama sinergi dengan Dirjen Dikti, LL.Dikti, dan swasta serta warga masyarakat. Sekali lagi, insya Allah kami ingin bermanfaat bagi masyarakat. Karena kami ingin warga Kalimantan unggul, mandiri, berbudaya, bermartabat, dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir besar ini juga menjadi salah satu pembelajaran yang sangat berharga bagi para siswa untuk bisa belajar berbagai hal dan mengasah empati terhadap lingkungan dan masyarakat korban banjir. Yang sangat mengharukan di sini adalah trauma healing. Sampai di desa Alat Seberang kan mengadakan trauma healing, dan kalau berbicara trauma healing, mohon maaf saya agak terharu sedikit karena memang bukan hanya trauma healing itu biasanya kami ikutin anak 13 tahun ke bawah. Ya, bukan hanya anak-anak sebenarnya yang trauma, orang tua juga sangat trauma. Tapi yang di depan kami jelas-jelas bahwa yang membutuhkan pemulihan psikologi itu adalah
anak-anak. Dan sampai hari ini pun kalau saya bercerita, saya selalu sangat terharu untuk itu. Program MBMK merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk menentukan cara belajar. Kami bekerjasama dengan Dinas Permukiman yang melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya, kami melakukan survei pendataan rumah yang hilang dan rumah yang mengalami kerusakan berat. Dari hasil data tersebut, terdapat 17 rumah yang hilang dan 21 rumah mengalami kerusakan berat. Setelah itu, kami melakukan trauma healing di Desa Alat-Arangani bersama anak-anak dan warga di desa tersebut. Tidak lupa dibantu oleh relawan lainnya. Di sana kami memberikan snack atau makanan ringan dan bercanda gurau bersama anak-anak. Kami mendirikan posko dapur umum di kantor Kecamatan Hantakan selama 7 hari, di mana setiap pagi kami memasak sekitar 250 bungkus untuk para relawan dan juga membagikannya kepada masyarakat sekitar. Dan juga kami membagikan obat-obatan untuk warga serta anak-anak di Desa Papagaran, di mana banyak anak-anak yang terkena flu serta gatal-gatal akibat bencana tersebut. Waktu itu kami dari mahasiswa Sliper gabungan dari organisasi mahasiswa yang untuk mengantarkan sembako ke Datar Ajab, Desa Datar Ajab. Kemarin ada dari Mapala Agrikultur, Sliper Amunta sama Menwa, Desamen mahasiswa. Kemarin tuh yang naik ke atas tuh ada 14 orang dan semuanya itu laki-laki. Kata warga yang jadi masalah itu jalan, soalnya di mana-mana longsor. Dan kalau longsor itu pun kita menginjak kaki, tanah itu lama, lembek lah ibaratnya, mengisap lah. Kemarin aja kami salah satu dari anggota kami ada yang terperosok ke genangan tanah itu, 5 orang hanya kawa mengangkat. Soalnya berat lah. Untuk psikologi sendiri di sana baik untuk yang sudah dewasa maupun masih anak-anak itu sangat terganggu. Dalam artian mereka sangat trauma apabila terjadi hujan. Dan upaya kami untuk melakukan menghibur anak-anak. Di sana kami mengadakan lomba mewarna dan juga memberikan sedikit hadiah kecil untuk mereka agar ya setidaknya mereka bisa tersenyum kembali. Melalui program Merdeka Belajar ini, diharapkan mahasiswa akan lebih paham dengan kondisi lingkungan dan daerahnya, sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia unggul yang memiliki rasa empati dan kepedulian tinggi terhadap sekitarnya. Yang terutama waktu mereka datang ke sini kan membantu warga di sini, apa-apa yang dibutuhkan warga kan mereka yang membantu, dan sampai mereka membikinkan WC umum kan untuk warga di sini. Yang jelasnya kami merasa berterima kasih lah kepada tim mereka kan yang sudah memberikan bantuan kepada kami yang terdampak banjir di sini. Banyak membantu kami. Sebab kerjanya membantu kami kayak apa? Saat pertama jalan antara lulusan itulah saat lulusan tetap ada jalan pun ada semua tetap ada. Tapi oleh karena ada mahasiswa bantuan datang ke sini, alhamdulillah. Artinya dengan murah hati mencurahkan tenaga, sekuat tenaganya untuk membantu wilayah di Alat Seberang ini pada khususnya. Khususnya RT 3 dan RT 4 yang terkena banjir dampak yang besar. Kegiatan lapangan para mahasiswa tersebut dihargai sebagai satuan kredit semester atau SKS, bahkan bisa 20 SKS.